warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya menyapa para jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi hari ini alhamdulillah Allah berkenan untuk mempertemukan kita. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini menjadi pertemuan yang bermanfaat, pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, 2 hari yang lalu saya bertemu dengan seseorang yang bertanya tentang apa makna kepemimpinan ketika kita melihat dalam perspektif Islam. Saya mencoba untuk berbincang-bincang dengan santai. Kita bisa bicara Islam dan kepemimpinan itu dalam berbagai macam perspektif, cara pandang, cara melihat. Tetapi yang lebih sederhana, mari kita melihat kepemimpinan itu dalam perspektif akhlak, dalam cara pandang akhlak, dengan cara berpikir yang kita pandu dengan akhlakul karimah. Dalam kajian-kajian akhlak kepemimpinan, kita mendapatkan beberapa pemahaman bahwa seorang pemimpin itu bukan pejabat. Dia menjadi pemimpin bukan karena menginginkan dirinya jadi pemimpin, atau memang dia punya keinginan betul untuk menjadi pemimpin. Tetapi dia memang diposisikan atau menjadi orang yang berposisi sebagai pemimpin. Satu contoh misalnya ketika kita itu menjadi seorang kepala rumah tangga, suami. Posisi kita adalah pemimpin dalam rumah tangga itu. Sehingga kalau ada ayat yang kemudian diterjemahkan banyak orang dengan kata-kata yang indah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu menyangkut tanggung jawab. Jadi kalau kita bicara tentang kepemimpinan, itu bicara tentang tanggung jawab. Ada sejumlah kewajiban yang melekat pada diri kita yang harus kita laksanakan. Memang setiap orang punya hak, tetapi kita harus mendahulukan tanggung jawab dan kewajiban kita untuk menjadi orang yang bisa memberi makna. Sehingga kalau kita itu menjadi pemimpin, sebenarnya kita itu menjadi khadim, menjadi pelayan. Sehingga di masyarakat ada istilah khadimul ummah, pelayan umat. Demikian juga ketika kita itu menjadi ketua RT, ketua RW, kepala di sebuah lembaga, atau mungkin yang sekarang sedang jadi rebutan, wali kota, bupati, gubernur, sampai presiden, yang seharusnya melekat pada diri kita, yang menjadi pikiran kita sebenarnya bukan apa yang bisa kita peroleh dari jabatan itu. Kalau kesadaran yang muncul itu adalah kesadaran tentang kepemimpinan, yang seharusnya kita pikir adalah apa tanggung jawab saya, kewajiban apa yang melekat pada diri saya sehingga saya harus berbuat sesuatu yang terbaik bagi orang-orang yang saya pimpin. Sehingga ketika saya ingat-ingat apa yang saya dialogkan 2 hari yang lalu dengan tadi pagi ketika saya bertemu dengan salah seorang sahabat saya yang baru saja melaksanakan sholat subuh. Kalau ada di antara tetangga kita yang kelaparan sebagai akibat dari ketidakmampuan mereka untuk membeli bahan makanan untuk dimakan hari itu, maka pemimpin itu berdosa. Dan bahkan kita sebagai tetangga pun itu berdosa karena kita
tidak segera berbuat sesuatu untuk memberikan yang dibutuhkan oleh orang yang membutuhkan bahan makanan untuk dimakan pada hari itu. Apalagi cerita tentang seorang ibu yang meninggal karena diduga 2 hari tidak makan. Ya, kita tidak tahu persis apakah meninggalnya karena sebab itu atau tidak, karena diagnosisnya itu tidak mengatakan itu. Tetapi kalau ada orang yang kelaparan 2 hari tidak makan, mestinya orang-orang yang menjadi pemimpin orang itu merasa berdosa, karena itu bagian dari tanggung jawab dirinya. Ya, yang harus sedih, yang harus prihatin tidak harus wali kota atau camat atau lurah, tidak harus mereka saja, tetapi siapapun yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan sesuatu yang terbaik pada diri orang-orang seperti itu. Bahkan kemudian orang-orang kaya yang ada di seputar dirinya itu seharusnya merasa berdosa, karena ada tanggung jawab yang melekat pada dirinya yang seharusnya bisa membuat dirinya itu sadar untuk berbagi kepada orang-orang miskin yang memerlukan, yang membutuhkan uluran tangan mereka. Dan saya menjadi guru, ya, bahwa kemudian istilahnya disebut dosen karena saya mengajari perguruan tinggi, itu cuma sebutan saja. Kalau ada mahasiswa yang tidak bisa menjadi dewasa karena proses pendidikan yang kita lakukan, maka seorang dosen itu seharusnya bersedih, prihatin. Karena tanggung jawab dosen itu adalah mengantarkan para mahasiswa itu menjadi lebih dewasa. Bukan hanya dewasa dalam pengertian intelektual, tetapi juga dewasa dalam pengertian yang lebih dari sekedar dewasa secara intelektual. Ada kedewasaan yang bersifat emosional, ada kedewasaan yang bersifat spiritual, dan nilainya jauh lebih tinggi daripada sekedar kedewasaan yang bersifat intelektual. Bahkan keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa yang dimulai dari kecerdasan intelektual mereka itu tidak seluruhnya cukup untuk membuat diri mereka itu bisa berbuat sesuatu yang terbaik, karena harus ada kesadaran spiritual yang muncul dari diri mereka untuk membuat diri mereka itu menjadi lebih bisa berbuat sesuatu dalam rangka untuk berbuat baik pada semua orang, termasuk ketika mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, banyak orang yang lupa bahwa dirinya itu adalah makhluk pengemban amanat Allah. Banyak orang yang hidup dengan asumsi dasar yang salah, seolah-olah hidup itu adalah kebebasan tanpa batas, padahal pada saatnya mereka harus mempertanggungjawabkan seluruh perjalanan hidupnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk amanah kepemimpinan yang melekat pada dirinya. Saya masih ingat ketika saya mengajar tafsir Al-Quran, di sebuah kesempatan saya mengutip surah Al-Ahzab ayat 72. Di situ kita bisa mendapatkan sebuah firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana dhaluman jahula. Yang kalau kita terjemahkan dengan bahasa yang lebih sederhana, di dalam ayat ini Allah berfirman, Inna, sesungguhnya kami. Ya, kalau disebut kami itu bukan berarti Allah itu banyak. Karena di dalam bahasa Arab sebutan kami itu bisa menjadi sebutan untuk orang yang menyebut dirinya dengan menyertakan orang lain. Ketika Allah menyebut dirinya dengan kata-kata nahnu, itu bukan berarti Allah banyak, tetapi Allah mengikut sertakan makhluknya. Demikian juga ada konsep ta'zim, konsep untuk menghargai, untuk menghormati. Itu kata kami itu adalah sebutan yang halus. Nah, dalam fiqhul lughah memang kajiannya luas.
Ketika sebuah kata itu bisa dikaji lebih dalam dan para jamaah bisa belajar banyak dari buku-buku fiqhullah. Kalau mau dengarkan ceramah itu bisa mendengarkan ceramahnya Pak Akbar Shihab misalnya, atau sekarang ada mubalik muda yang sangat cerdas, itu namanya Adi Hidayat misalnya. Itu dalam sekali ketika mengkaji fiqhullah karena beliau memang belajar bahasa Arab dengan proses pembelajaran yang luar biasa menurut saya. Di samping dia cerdas, dia punya kemampuan retorika yang bagus. Samping itu saya seringkali juga mencermati Ustadz Abdus Somad yang meskipun cara menjelaskannya itu sangat santai, penguasaan bahasa Arabnya sangat bagus. Dan masih banyak ustadz-ustadz yang lain yang bisa menjelaskan persoalan-persoalan kebahasaan itu dengan lebih tajam, lebih dalam, lebih cermat. Dan saya tidak secara khusus belajar bahasa Arab, meskipun saya juga selalu ingin memahami bahasa Arab, tetapi dalam kajian-kajian kebahasaan saya tidak mendalami. Nah, kita teruskan. Di dalam ayat itu dikatakan inna aradnal amanata, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat. Artinya di sini Allah itu menawarkan al-amanah, amanat. Amanat itu terkait dengan tanggung jawab. Sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan, sesuatu yang dibebankan. Kepada siapa? Di sini ada 3 makhluk Allah yang disebut. Alas samawati wal ardi wal jibal. Yang pertama langit, yang kedua bumi, yang ketiga gunung-gunung. Para ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah makhluk-makhluk yang ada di langit, makhluk-makhluk yang ada di bumi, dan makhluk-makhluk yang ada di gunung. Langit dan seluruh isinya, bumi dan seluruh isinya, dan gunung dengan seluruh isinya. Ini kata para ahli tafsir. Lalu dikatakan fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Semua itu, baik langit, bumi, dan gunung, enggan untuk memikul amanah yang ditawarkan oleh Allah itu. Karena mereka khawatir akan mengkhianati amanah yang dibebankan pada mereka itu. Amanah yang diberikan oleh Allah kepada mereka itu terlalu berat. Tetapi pada saat itu dikatakan bahwa manusia menerima. Sehingga dipikullah amanat itu oleh manusia dan Allah memikulkan amanat itu pada para manusia. Jadi manusia sanggup. Innahu kana zaluman jahula. Nah, di akhir ayat ini ada pernyataan. Innahu, sungguhnya dia itu kembali pada insan, pada manusia. Kana zaluman jahula. Dalam hal penerimaan atau kesanggupan itu dikatakan amat zalim dan amat bodoh. Artinya apa? Asyaddu dzulman. Terlalu bodoh, terlalu ceroboh, terlalu ceroboh. Asyaddu dzulman wa jahlan itu artinya apa? Terlalu zalim, terlalu bodoh. Dan disinilah kemudian para ulama berpendapat bahwa di dalam kaitannya dengan amanah itu, manusia itu sudah menyanggupi sesuatu yang pada saatnya ketika diamalkan, dikerjakan terlalu berat. Tetapi begitu sanggup manusia itu memikul amanat itu, dia harus bertanggung jawab dengan amanat yang dipikulkan. Nah, amanat-amanat itu apa? Nah, di dalam kitab tafsir memang dijelaskan panjang lebar. Itu amanat-amanat untuk memakmurkan bumi, amanat-amanat untuk menjadi khalifah fil ard, dan juga amanah-amanah yang terkait dengan pertanggungjawaban dirinya kepada Allah ketika dirinya menjadi hamba Allah. Jadi dalam hal yang terkait dengan status manusia itu ada kata-kata abdul dan ada kata-kata khalifah. Abdul itu adalah posisi manusia yang memang harus menghamba kepada Allah, dan disebut khalifah itu adalah posisi yang dimiliki oleh manusia untuk menjadi wakil Allah, mandataris Allah di bumi. Dan dia harus melakukan tindakan dalam rangka memakmurkan bumi yang semuanya itu nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Jadi kata khalifah, kata abdun itu
kalau dipahami dengan pemahaman yang tepat, Masya Allah, luar biasa. Kita tidak usah mengaitkan dengan wacana khilafah itu, nanti bisa bias. Saya tidak ingin masuk ke sana. Nah, yang lebih penting dari semua itu para jemaah, dari ayat ini, yaitu pada surah Al-Ahzab ayat 72, kita bisa memahami bahwa semua orang, kata orang bijak, memiliki beban kepemimpinan terhadap siapapun, pada dirinya dan pada siapapun dia memimpin. Selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang seringkali disebut oleh para ulama, para mubalik, para ustadz, para khatib. Yang isinya itu menyatakan semua orang itu adalah memimpin. Dan semua akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kita bisa melacak nanti di dalam kitab hadis. Antara lain dalam Sahih Bukhari juga kita dapatkan. Dan hadis itu kalau kita lacak dalam Sahih Bukhari berasal dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, fitrah manusia itu punya kecenderungan untuk minta diakui, minta dipersepsi bahwa dia itu punya makna. Jadi pengakuan diri itu penting. Tetapi bagaimana pengakuan diri itu mendapatkan apresiasi dari orang, itu juga penting. Orang itu semua ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dipuji. Itu manusiawi, instinktif. Dan bila disikapi secara positif, maka semuanya akan berbuah positif. Sebaliknya, kalau dipersepsi, disikapi secara negatif, ya semuanya akan jadi negatif. Siapapun, dimanapun dan kapanpun, ingin diakui. Ini yang perlu kita ketahui. Siapapun, dimanapun dan kapanpun, ingin dihormati, ingin dihargai, ingin dipuji, dan tidak ingin dicela, tidak ingin dilecehkan, tidak ingin dibiarkan begitu saja. Dan semuanya akan diraih dengan sesuatu yang disebut dengan kerja keras. Saya sering mengatakan ada kerja keras, ada kerja cerdas, ada kerja tuntas, ada kerja ikhlas. Itu selalu saya sampaikan. Jadi optimasi dari seluruh peran yang kita mainkan itu harus bisa membuat diri kita itu mendapatkan sesuatu yang terbaik. Nah, itulah yang saya sebut kerja keras itu penting. Tapi kita harus cukup cerdas juga untuk menyiasati setiap hal yang kita hadapi, dan kita harus ikhlas menerima apapun yang kita berbuat, kita kerjakan. Dan ada ketulusan hati untuk bekerja, sehingga kita tidak pernah terbebani dengan pekerjaan apapun yang kita lakukan. Dan pada saatnya, semua yang harus tuntas kita kerjakan, jangan menjadi orang yang bersikap minimalis. Jadilah orang yang selalu berbuat sesuatu dengan optimal. Semuanya kita kerjakan seoptimal mungkin, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Seringkali orang mengatakan dengan bahasa yang sederhana, mengutip ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kemudian persembahannya ya kita itu hanya akan melakukan sesuatu semampu kita. Kata semampu kita itu harus optimal, bukan seenaknya. Nah, sekali lagi, fitrah manusia itu memang ingin memberi, tetapi juga ingin diberi. Pada saatnya kita harus mengoptimalkan peran kita sebagai apapun, termasuk sebagai pemimpin, untuk menjadi orang yang memberikan kontribusi positif pada orang-orang yang kita pimpin. Nah, masalahnya begini. Bisakah seseorang atau sekelompok orang itu memosisikan dirinya secara tepat di depan orang lain? Dan sebaliknya, memosisikan orang lain secara tepat di hadapannya. Ketika seseorang itu atau komunitas itu mengaktualisasikan dirinya dengan fitrah kepemimpinannya. Nah, fitrah kepemimpinan orang itu kan seharusnya membuat orang itu secara optimal melakukan tindakan yang tepat untuk semua orang, sehingga dia harus memosisikan dirinya sebagai orang yang tepat di hadapan orang yang dipimpin, dan bisa memosisikan orang yang dipimpinnya secara tepat di hadapannya. Jadi ada
leader dan ada follower di situ. Leadership itu penting, tapi followership-nya juga penting. Kita itu harus bersedia memimpin dan bersedia dipimpin. Nah, pada saat interrelasi terjadi antara pemimpin dan yang dipimpin, itu harus tercipta hubungan timbal balik di antara mereka yang membuat mereka itu saling menikmati. Sehingga yang memimpin menjadi nyaman, yang dipimpin juga menjadi nyaman dalam proses kepemimpinan itu. Sehingga proses kepemimpinan itu akan mengalir. Nah, saya katakan kalau pemimpin itu tidak bisa berinteraksi secara tepat dengan yang dipimpinnya, maka kepemimpinan itu nggak akan efektif. Demikian juga follower, orang-orang yang dipimpin, orang yang mengikuti pemimpin yang tidak bisa berinteraksi secara tepat dengan pemimpinnya, itu juga tidak akan bisa merasakan arti penting kepemimpinan orang yang memimpin itu dengan baik dan benar. Disitulah diperlukan proses komunikasi yang baik. Hambatan komunikasi antara pemimpin dan yang memimpin itu akan menciptakan sesuatu yang tidak tepat, tidak baik, tidak pas pada proses kepemimpinan dimanapun dan kapanpun orang itu berada. Sebaliknya di ketika interrelasi antara pemimpin dan para followersnya atau orang-orang yang memimpin secara timbal balik itu tercipta dengan baik, insya Allah proses komunikasi yang baik itu akan membuat kepemimpinan itu akan berjalan dengan baik. Dan kita bisa melihat nanti di lapangan seperti apa. Saya selalu mengatakan begini, para jamaah. Setiap saat manusia itu akan selalu diuji. Apakah dia mampu bergumul dengan setiap realitas dan memenangkan pertarungan. Dapatkah manusia itu menjaga hatinya untuk tetap bersih dan memancarkan cahaya kepemimpinan untuk dirinya dan orang lain. Ini saya katakan kepada para pemimpin. Jadi cahaya kepemimpinan itu harus muncul. Jadi kalau kita bicara nur, cahaya, pada diri pemimpin itu harus muncul dan memancarkan sesuatu yang baik ketika dirinya itu hadir di hadapan orang lain. Sehingga akhlak dirinya sebagai seorang pemimpin itu secara otomatis lahir menjadi sesuatu yang natural, lahir sebagai sesuatu yang tidak dipaksakan ketika menjadi pemimpin. Jadi kalau pemimpin itu dimunculkan tiba-tiba yang kita sebut dengan pemimpin karbitan dan memang tidak punya kemampuan untuk memimpin, ya kepemimpinan yang hadir itu adalah kepemimpinan yang dipaksakan sehingga tidak akan ada proses kepemimpinan yang baik. Dan sekarang ini kan banyak orang yang secara formal, orang yang terus-menerus didukung untuk menjadi orang yang hebat. Dan pada saatnya menjadi orang yang susah untuk menjadi pemimpin karena memang dia tidak mampu untuk memimpin. Nah, para jamaah yang berbahagia, nah, saya mohon maaf ya, ini tadi saya tidak mengontrol sound systemnya dan ternyata memang ada yang trouble dari laptop saya sehingga apa yang saya sampaikan mungkin tidak seluruhnya sampai. Sekali lagi, ketika kita itu bicara tentang pemimpin dan siapa yang dipimpin dan kita kaitkan semuanya itu dengan ayat Allah yang terdapat di dalam surah Al-Ahzab ayat 72, kita akan bisa mengatakan bahwa banyak orang yang tidak mampu untuk menjadi pemimpin karena dia tidak sadar bahwa dia punya tanggung jawab dan kewajiban untuk menjadi pemimpin yang baik dan benar. Pada saatnya rakyat yang dipimpin pun akan tidak pernah merasakan bagaimana kepemimpinan itu terjadi. Nah, para jamaah yang berbahagia, ternyata dalam realitas kehidupan sosial kemanusiaan, tidak semua orang itu bisa berhasil menjadi pemimpin yang benar dan baik bagi dirinya dan orang lain, bahkan terkadang rela menjadi orang yang selalu terpimpin oleh sesuatu yang semestinya dipimpinnya ke arah manapun, bahkan menuju alam yang tidak diharapkan. Jadi ekspektasi harapan-harapannya itu tidak terwujud. Kalaulah manusia itu sadar akan potensi kepemimpinannya, sudah semestinya ia tidak membiarkan dirinya terpimpin oleh apapun dan siapapun yang akan mengarahkan dirinya ke dalam sesuatu yang tidak baik. Apapun bentuknya, apalagi mengarahkan dirinya menjadi orang yang terpuruk, menjadi orang yang tidak bertanggung jawab di dalam memimpin. Nah,
Saatnya kini umat Islam sadar untuk bisa mempelopori kebangkitan nurani, kesadaran nuraninya, dan punya azam, punya tekad yang kuat untuk berbuat sesuatu yang terbaik. Untuk apa? Untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab bagi dirinya, bagi orang lain, bagi umat, bagi siapapun yang dipimpinnya. Dan sekali lagi, dengan prinsip ihsan, dengan prinsip yang terbaik, bagaimana kita itu bisa berbuat yang terbaik untuk orang, untuk siapapun, kita akan jadi yang terbaik. Kalau kita menjadi pemimpin, insya Allah, kita akan menjadi orang yang akan mengarahkan umat itu menjadi khair ummah. Dan jangan sekali-kali kita pernah menjadi orang yang zalimi, apalagi terzalimi, dan kemudian menjadi orang yang tidak mampu menerjemahkan kepemimpinan kita pada diri kita dan pada orang lain. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi, saya selalu mengatakan begini, diri kita itu adalah orang yang akan bertanggung jawab secara horizontal kepada makhluk Allah. Tetapi kita juga punya tanggung jawab untuk bertanggung jawab kepada siapa? Kepada Allah, dan itu yang selalu harus melekat pada diri kita. Mari kita mencoba untuk menjadi yang terbaik ketika kita itu menjadi hamba Allah yang harus bertanggung jawab kepada Allah dan menjadi khalifah yang pada saatnya harus berbuat baik kepada semua orang yang berinteraksi dengan kita, yang semuanya itu nanti juga akhirnya harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pagi hari ini kesadaran itu akan tumbuh. Mari kita jadikan diri kita menjadi pemimpin yang benar untuk diri kita, untuk siapapun yang berinteraksi dengan kita, di dalam skala kecil dan skala besar, sehingga kita akan menjadi contoh yang terbaik untuk menjadikan orang itu menjadi orang yang bertanggung jawab ketika menjadi pemimpin. Insya Allah kita akan bisa menjadi yang terbaik dengan pertolongan Allah. Inilah apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.